Pak Tobing juga, saya harapkan ya dengarlah baik-baik apa sih definisi daripada petugas partai. Oke. Jangan Sekarang kita ambil sebelah. Terima kasih. Begini kan petugas partai. Sekarang menurut Pak Teddy apa? Di kamus ada nggak? Di kamus ada nggak? Cari di kamus ada. Petugas partai ada. Jadi jangan. Ada Pak. Mereka jelaskan apa itu tugas. Apa? Tapi itu ada Pak. Saya kemarin buka di ensiklopedia. Dengar dulu. Saya ngomong sekarang. Tadi saya dengar Anda. Saya beritahu apa itu tugas. Iya. Kalau petugas partai itu tahu nggak? Degradasinya itu, ya kalau di TNI itu, ya ada tataran strategi, ada tataran operasional, ada tataran taktis, ada tataran satuan tugas. Jadi tugas itu adalah bagian yang terkecil. Sekarang saya tanya, mulai dari Presiden Bung Karno sampai SBY, kenapa Mega saja yang mengeluarkan statement itu? Itu yang harus tanya. Mengapa? Memang banyak penjelasan dia, petugas partai begini. Si Marwara Sirait aja, dia bilang apa? Saya bosan jadi petugas partai. Coba, itu kan akal-akalan dia. Jadi semua menteri, semua presiden pun bisa di petugas partai, karena harus tunduk kepada perintah Megawati. Sekarang saya tanya, pernah nggak Amerika? Anda kan tinggal di Amerika. Jangan ngarang-ngarang. Ada nggak definisi petugas partai? Makanya kita ini konflik sekarang. Kalau menurut dia begitu, tapi menurut saya tidak begitu. Menurut patokannya standar bagaimana? Bapak ini pun masih belum mengerti juga paradigma. Oh enggak, bukan mengerti Pak. Nah, Tobing sekarang saya tanya, Pak Tobing ini pelin-pelan. Ya, sekarang begini, tunggu dulu. Jangan, tadi Anda Pak Teddy. Dia mendukung Pak Teddy. Dengar dulu Pak Teddy, biar Sebentar. Ya. Jadi yang dimaksud selama ini kita mengalami konflik paradigma. Nah itu semua orang punya istilah sendiri-sendiri, bikin istilah sendiri-sendiri, lalu kita bertengkar gara-gara istilah yang dibikin oleh para bos-bos partai. Petugas partai ini tidak pernah ada di dalam paradigma negara Indonesia untuk bernegara, berbangsa dan bernegara. Sama seperti paradigma Trinitas Oneness. Akhirnya kita bertengkar karena nggak ada di Alkitab. Akhirnya di bawah saling bunuh-bunuhan. Pak Andi, silakan. Ya, aduh suara pecah ya. Bergaung. Pak Redmi katanya ada pertanyaan lagi tuh, gimana? Silakan aja. Boleh. Jangan bertengkar tapi ya. Pak Tobing. Silakan Pak Redmi. Halo. Ini saya mau tanya kan Pak selalu bicara, saya banyak kritik, selalu bicara tentang paradigma. Bentar. Ya, kedengaran kan? Ini apakah Bapak Tobing juga memahami apa istilah petugas partai yang secara seorang pintar menjelaskan secara punya asumsi dia uraikan pengertian ini petugas partai begini gitu. Kadang-kadang kita tidak mengambil satu statement, mereka uraikan gitu. Ini kadang-kadang logikanya masuk akal itu petugas partai kalau saya itu. Dan kembali ke sini, kita kan di sini kalau saya lihat lah. Ini saya lepas dari pemahaman politik dulu ya. Saya kosong lah, saya tidak tahu itu 321, tapi kita kembali ke substansinya. Ya. Kita di sini waktu si Rocky Gerung bela si A, terkooptasi kita mencintai dia. Sekarang dia mengutuk si Gibran dan ini pinter dia. Sekarang kita lawan dia gitu. Gitu kan cara orang kita terframing seperti itu. Ya, itulah landasan berpikir saya ini orang-orang ini cuman saya nggak tahu ikut ramai atau terkooptasi dengan berita. Kemudian saya bilang itunya tidak bekerja ya. Saya bilang aja kognitifnya nggak bekerja. Selalu saya berpikir begitu. Seperti teman-teman di sini selalu bicara petugas partai. Tetapi kalau kita punya kemampuan untuk menjelaskan apa itu tugas partai, ya
penafsiran tentu kita beda, tetapi harus ada penjelasan bagaimana sebagai petugas partai. Ya, itu pertama. Kedua, pemikiran saya sederhana, Pak. Setiap kali orang membicara kebenaran, keadilan, kejujuran, saya akan berpihak karena jiwanya di situ. Tidak seperti kita di sini. Ya, saya mempunyai contoh ya, si Pak Paul Sam ini, Pastor Paul Sam, dia berorientasi satu, dia bukan bicara tentang Trinitas lain sebagainya atau bicara, tapi dia punya inti cuma satu, bagaimana kamu punya kasih terhadap orang lain, memberikan diakonia kepada orang lain. Nah, ini satu dasar pemikiran dari dia yang saya harus terima, itu yang harus dilakukan. Lepas dari yang di atasnya itu, apa misi dan maksudnya, gitu. Begitu juga saya mau katakan tadi, kalau ada orang berbicara tentang keadilan, kejujuran, kemanusiaan, lain sebagainya, saya akan pegang teguh. Karena substansinya berpikir dari situ. Dia tidak akan mengarahkan ke lain. Seperti hati saya tidak akan melepaskan kasih Kristus dalam hidup saya, dalam bentuk apapun. Itu kan seperti saya bilang, saya senang ya, saya ikut ILC dengar kemarin, si Pak Cico Hakim itu bicara. Dia nggak pandai hukum, dia tidak pandai semuanya. Dia bilang, saya nggak mengerti, tapi waktu saya keluar rumah, saya tahu mana tuh kebenaran itu, mana kebaikan itu, mana keadilan itu. Itu yang saya selalu, ini orang pintar cara pikir. Begitu juga kita di sini, kalau kita udah berbicara keadilan, dia pegang terus keadilan, ya, kejujuran, apa semua keikhlasan, benar. Karena saya sudah lalu, kalau mau kembali ke Alkitab, saya boleh berdalih. Jangan kita seperti orang ahli-ahli Taurat, berteriak ke sana, ke sini, kemana. Tapi dia tidak, sebenarnya hati nuraninya bukan di situ. Sekarang kita berpolitik hati nurani dong, bukan nggak usah bicara hukum. Bagaimana memahami kita melihat orang, saya bilang, orang Papua itu kelaparan. Orang Papua itu ditelanjangi. Bagaimana kita melihat orang NTB, NTT itu, garis kemiskinannya. Bagaimana kita melihat rakyat Indonesia itu pertumbuhannya, fisik itu begitu-begitu saja. Bagaimana kita mau melihat pendidikan itu tidak baik di negara kita. Nah ini cari orang-orang berpikir begitu gitu. Bukan kita terkooptasi dengan politik. Oh bicara keburukan ini, cek semua rekam jejak. Memang saya percaya semua kita ini ya sudah pendosa, punya latar belakang jelek lah. Mau pejabat kita, mau Anies Baswedan, mau Ganjar lah, mau Prabowo lah. Semua rekam jejaknya, rekam digitalnya bisa kita tahu. Tetapi cuma satu. Seperti saya bilang tadi, Pak, sering saya bilang di Galarua atau di tempat Pak Paul Sang atau di mana. Saya katakan kalau ada seorang jenderal ya berpidato, berpersuasif atau berapa, dibilang kalau ada yang mau merusak tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, saya sebagai apa, saya akan angkat dan saya angkat. Itu kan saya nggak pernah lihat. Sebagai seorang jenderal berbicara, Menhankam lah dia, Mangap lah dia. Karena ditakuti dengan politik. Ya, to the point, Pak. Kita bicara hati nurani lah. Nggak usah menjatuhkan orang begini. Yang penting coba, Pak Tobing juga, saya harapkan ya dengarlah baik-baik. Apa sih definisi daripada petugas partai? Oke. Jangan sekarang kita ambil sebelah. Terima kasih. Begini kan petugas partai. Sekarang menurut Pak Teddy apa? Di kamus ada nggak? Di kamus ada nggak? Cari di kamus ada. Petugas partai ada. Jadi jangan ada, Pak. Mereka jelaskan apa itu tugas. Apa? Tapi itu ada, Pak. Saya kemarin buka di ensiklopedia. Dengar dulu. Saya ngomong sekarang. Tadi saya dengar Anda. Saya beritahu apa itu tugas. Iya. Kalau petugas partai itu tahu nggak? Degradasinya itu, ya kalau di TNI itu, ya ada tataran strategi, ada tataran operasional, ada tataran taktis, ada tataran satuan tugas. Jadi tugas itu adalah bagian yang terkecil. Sekarang saya tanya, mulai dari Presiden Bung Karno sampai SBY, kenapa Mega saja yang mengeluarkan statement itu? Itu yang harus tanya. Mengapa? Memang banyak penjelasan dia, petugas partai begini. Si Marwara Sirait aja dia bilang apa? Saya bosan jadi petugas partai. Coba, itu kan akal-akalan dia. Jadi semua menteri, semua presiden pun bisa
petugas partai karena harus tunduk kepada perintah Megawati. Sekarang saya tanya, pernah nggak Amerika? Anda kan tinggal di Amerika. Jangan ngarang-ngarang. Ada nggak definisi petugas partai? Makanya kita ini konflik sekarang. Kalau menurut dia begitu, tapi menurut saya tidak begitu. Menurut patokannya standar bagaimana? Bapak ini pun masih belum mengerti juga paradigma. Oh enggak, bukan mengerti Pak Nah, Tobing. sekarang saya kadang-kadang tanya. Pak Tobing ini pelin-pelan. Sekarang Dia begini, tunggu mengutuk dulu. demokrasi. Jangan, tadi Anda... Pak Teddy, Dia mendukung Pak Teddy, Tenang dulu Pak Teddy, biar... sebentar. Ya. Jadi yang dimaksud selama ini kita mengalami konflik paradigma. Nah itu semua orang punya istilah sendiri-sendiri, bikin istilah sendiri-sendiri, lalu kita bertengkar gara-gara istilah yang dibikin oleh para bos-bos partai. Petugas partai ini tidak pernah ada di dalam paradigma negara Indonesia untuk bernegara, berbangsa dan bernegara. Sama seperti paradigma Trinitas Oneness. Akhirnya kita bertengkar karena nggak ada di Alkitab. Akhirnya di bawah saling bunuh-bunuhan. Nah, petugas partai ini juga sama. Lalu semua bikin paradigma, bikin pengertian sendiri. Lalu yang satu ngaku saya juga jongos ya partai, yang satu bilang sorry kita bukan jongos. Padahal masing-masing bawa pikirannya sendiri-sendiri. Mampus nggak tuh? Itu yang dimaksud Pak Teddy. Makanya dari kemarin saya membuli ya petugas partai. Si Ahok masuk ngaku-ngaku saya juga jongosnya partai. Kan on juga nih si Ahok nih. Nah itu yang dimaksud Pak Teddy. Jadi yang dimaksud Pak Tobing itu dengan Pak Teddy itu nggak nyambung. Ya nggak nyambung Pak Teddy. Itu udah kita bahas 2 tahun yang lalu tentang dasmu-dasku paradigma. Ini ada paradigma petugas partai. Nah ini paradigma baru nih. Nah ini nggak boleh sampai begitu. Gitu Pak Teddy. Lanjut Pak Tobing. Nah, oke. Dari semua partai kok cuma PDIP yang bilang begitu. Kenapa Golkar nggak begitu? Kenapa yang lainnya nggak begitu? Hati-hati loh. Karena kalau dibilang petugas partai berarti semua, biarpun presiden harus tunduk kepada saya. Karena saya ketua partai. Gobloknya bukan main lah. Udah. Cari definisi. Ada nggak di Amerika? Buka. Di Webster. Buka. Di kamus-kamus bahasa asing. Jadi kita hari ini Pak Teddy, kita harus ada paradigma, ada patokan yang standar. Sampai di mana Pak Teddy? Ayo, aju ilmu. Saya angkat ke atas. Karena setelah saya teliti, ilmu Bapak mah masih kurang. Masih kayak kodok dalam tempurung. Itulah PDIP. Saya beritahu aja. Buktinya banyak ini. Kader-kadernya keluar. Bosan saya jadi petugas partai. Kenapa? Jangan Bapak bilang itu benar. Mereka menjelaskan benar. Ya, karena dia masih dalam partai. Tapi kalau presiden, mana ada paradigma yang benar, Pak Teddy? Seorang presiden pasti dia berngomong, my loyalty to the party end. Ingat itu. When my loyalty to the country began. Jadi dia harus tunduk kepada konstitusi, bukan tunduk kepada ketuanya. Bapak ini kok nggak mengerti juga. Itulah otoriter. Itulah diktator karena dia masih menggunakan power. Kalau tidak mau disebut otoriter, dia menggunakan empower, memberdayakan orang. Paham? Kenapa dari dulu bahwa Presiden Soeharto itu petugas partainya Golkar? Anda ini kok muncullah paradigma baru yang dibuat-buat sekarang ini. Ada. Pak, enggak bedakan Pak. Apanya? Bapak atasan Bapak waktu tugas itu diperintahkan oleh Loh, saya bilang, sebagai tugas. Oke, saya kasih tahu Pak Teddy ya, di doktrin kami, boleh saya menolak perintah nggak? Boleh. Kenapa? Kalau perintah itu bertentangan dengan kepentingan nasional. Sekarang kalau atasan saya, Bing, kau rampok bank itu, mau saya? Ya tidak. Bapak jangan pikir begitu. Bapak belum jadi tentara. Jadi tentara dulu lah. Saya mengajar. Gini loh. Saudara, ini kan kelas ini sudah berlangsung dari 3 tahun yang lalu. Iya, dia kita ada urutannya. tadinya. Kita ada urutannya. Makanya kenapa saya ngerti yang Pak Tobi ngomong, kita ngikutin dari 3 tahun yang lalu. Semua istilah, semua terminologi kita samain dulu nih. Definisi terminologi. Kalau enggak, kita ngomong dasmu-dasku itu.
Kalau Iya. kita sudah ngomong das-mundasku, nggak nyambung semua. Sebab politik yang kalian pelajarin bukan politik formal yang dipelajari oleh Pak Toping di kelembagaan negara. Politik kebanyakan yang kita pelajari adalah politik koboi dalam politik jalan raya. Ya, dengan kita punya istilah-istilah lalu kita tangkap tafsirkan paradigmanya yang para politikus yang di sana itu dengan dasnya kita sendiri-sendiri, padahal artinya nggak seperti itu. Kemarin Pak Toping juga cerita wawasan Nusantara. Apa wawasan Nusantara? Ternyata orang-orang punya paradigma sendiri-sendiri wawasan Nusantara yang mengenai apa namanya Dewan Keamanan segala macam, apa namanya Dewan Pertahanan Negara, semua kontingensi, semua orang-orang punya pikiran sendiri. Oh, kita ada kontingensi, katanya kabar kemarin ya waktu itu ya, sebentar waktu debat di sini ya, ada kontingensi, enggak ada. Ternyata kontingensi yang dimaksud waktu itu kepala Basarnas itu ya, ternyata kita nggak punya karena bahkan para pelaku politik sendiri, para pejabat sendiri, mereka sudah punya definisi sendiri dalam kepalanya, nggak nyambung semua. Nah, itu yang sekarang ini kita sedang satu-satu kita telungsungi, ya. Termasuk tadi Pak Redmi dia cerita nggak nyambung semua, nggak ada yang nyambung. Kita lagi cerita apa, Pak Redmi lagi saya tahu maksudnya Pak Redmi, tetapi nggak nyambung dengan yang kita bahas di sini. Nah, itu yang sekarang saat ini, ya, bisa nggak kita satu-satu kita belajar. Oh, ini otoriter, bukan otoriter. Kita belajar, ya. Kita kalau udah masalah Pancasila, kita harus belajar, dengarkan dulu. Kalau kita mendebat, jangan mendebat Pancasilanya, jangan mendebat pengajarannya. Kita bertanya, lalu aplikasinya itu yang kita debat. Bukan konsepnya tadi. Kalau konsepnya Anda nggak bisa debat. Konsep yang Pak Toping ajarkan itu, konsep yang diakui oleh kesatuannya Pak Toping. Dan diakui oleh negara. Kalau nggak, Pak Toping nggak disuruh ngajar. Jadi konsep itu konsep yang diakui. Kita nggak bisa bantah, Anda nggak bisa bantah konsep itu. Nggak boleh. Kalau Anda mau bantah konsep itu, Anda harus jadi pejabat dulu yang sesama dengan Pak Toping yang mengajar Pancasila diakui oleh negara. Pancasila yang diajarkan Pak Toping kepada kita adalah Pancasila yang sudah diakui negara, yang sudah diakui Pak Toping sebagai profesinya itu. Nah, kalau kita kan enggak. Jadi kita nggak bisa terus membantah seakan-akan kita yang lebih pintar, nggak bisa juga, nggak fair. Kalau ada orang mau membantah tentang gramatikal bahasa Yunani Ibrani sama saya, kamu nggak sekolah, saya bantai kamu. Bisa saya tabokin, sama aja begitu ya. Walaupun Anda mau, oh saya belajar Yunani otodidak 20 tahun, nggak urusan. Kamu sekolah di mana? Kan pertanyaan begitu kan. Dasarnya apa? Pengakuan bahwa kamu itu belajar. Jangan-jangan kamu ngawur lalu gara-gara kamu suaranya gede, kamu merasa paling pintar, merasa lebih hebat bahasa Ibrani apa Yunani daripada saya. Oh, jangan begitu. Nah, itu sama saja. Pak Toping ini sudah diakui. Jadi jangan berdebat konsepnya, jangan berdebat yang di doktrinnya, berdebatlah aplikasinya tadi. Dari kemarin kan yang saya debat ke Pak Toping kan aplikasinya, yang saya serang Pak Toping aplikasinya. Nah, jadi kemarin Pak Titi sudah benar, jangan dibelokin lagi, jangan harus masuk ke, jangan berdebat dengan doktrinnya lagi. Nanti kita buang waktu di sini. Ya. Saya tambahin dikit. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.